Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petaniku, sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Petani 02. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana fungsi daripada kalium dimulai sejak awal tanaman padi itu. Terutama adalah dimulai dari pembibitan sampai padi menunduk. Nah, apakah yang seperti ini kita menggunakan fungsi daripada unsur hara kalium itu atau K2O itu? Nah, itu tidak berdampak kalau digunakan sejak awal. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Tetapi yang pernah saya lihat adalah jarang para petani itu menggunakan unsur kalium sejak dari mulai awal atau dari mulai kita di dalam persemaian itu. Kebanyakan hanya menggunakan urea dan fosfat, jarang menggunakan dengan kandungan unsur hara kalium. Nah, itulah yang sangat penting diperlukan oleh tanaman pada pembelian kita. Nah, untuk itu, sahabat taniku, yuk kita simak video saya berikutnya. Semua jenis tanaman yang ada di muka bumi ini, sahabatku, semuanya adalah membutuhkan unsur hara kalium. Nah, terutama yang akan kita bahas adalah pada tanaman padi. Di tanaman padi ini, jarang sekali yang pernah saya lihat artinya menggunakan unsur kalium single. Artinya hanya khusus kita menggunakan unsur kalium dan tidak dicampur dengan unsur-unsur lain. Nah, ini adalah sangat penting sekali untuk ketahanan hama dan penyakit, selain kita untuk fungsinya sebagai unsur kalium itu memperkeras batang dan memperpanjang akar dan membuat malai padi itu panjang dan bahkan membuat bulir padi itu bernas. Itu adalah yang utama. Tetapi ada yang lupa di saat kita sejak awal menggunakan unsur kalium single. Artinya hanya cukup kalium saja yang diaplikasikan. Itu yang kita lupa. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau kita menggunakan unsur kalium sejak awal, nanti bagaimana dari batang padi itu apalagi di pembenihan? Nah, akan saya jelaskan. Boleh dikatakan bahwa dari awal, dari mulai pembibitan itu, biasanya para petani menggunakan hanya dengan unsur nitrogen atau urea fosfat atau juga nitrogen dengan NPK. Tetapi di saat akan pindah tanam, itu tidak menggunakan atau tidak mengaplikasikan pemupukan kedua dengan granular. Yang nanti pada akhirnya kalau di pemupukan kedua adalah ada dampak. Tetapi saya adalah pengalaman saya mengaplikasikan mencoba, artinya di saat akan 5 hari menjelang tanam atau 7 hari menjelang tanam, saya menggunakan unsur kalium. Biasa dosis kalium itu 2 mili sampai 3 mili per liter. Saya menggunakan hanya 0,5 mili sampai setengah atau 0,5 mili maksudnya sampai 1 mili per liter. Nah, itu digunakan kita 1 minggu mau pindah tanam atau 5 hari mau pindah tanam. Selanjutnya adalah setelah pemupukan pertama. Biasanya para petani melakukan pemupukan antara usia 12 sampai 20 hari atau 12 sampai 17 hari. Nah, 1 minggu setelah pemupukan kita diberikan aplikasi penyepraian dari atas. Biasanya banyak yang menggunakan semacam gandasil daun atau semacam nutrisi-nutrisi yang lain. Itu sangat bagus kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena di situ adalah terdapat kandungan K2O atau unsur kalium.
Apa yang saya katakan tadi bahwa unsur kalium itu atau K2O itu adalah banyak manfaatnya. Selain untuk menyuburkan tanaman dan merangsang pembuahan, juga bisa untuk mencegah hama dan penyakit. Terutama dalam hal ini adalah yang pernah saya ketahui, dengan manfaatnya unsur kalium ini jauh dari hama penggerek batang atau jauh dari serangan hama penggerek batang dan hama-hama yang lain. Jadi bahwa tanaman itu seakan-akan kebal dari hama dan penyakit. Nah, dan keduanya, kita dengan menggunakan atau mengaplikasikan unsur kalium di tanaman padi kita, ini juga bisa mencegah spora atau jamur yang ada pada daun padi kita. Nah, itulah keuntungan dan kelebihannya daripada menggunakan unsur kalium tersebut. Apalagi setelah padi masa generatif, kita harus diperbanyak menggunakan unsur kalium dan unsur P2O5 atau fosfornya. Ya, mungkin bagi sahabat tani semuanya sudah pada tahu semua ya. Hanya kita mengingatkan, dan ini adalah bukan saya paling pandai atau paling pintar di bidang ilmu pertanian, tetapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Apa salahnya kita berbagi kepada sahabatku semuanya bahwa unsur kalium ini adalah betul-betul sangat penting, dan bahwa unsur kalium ini adalah bisa mencegah hama dan penyakit. Itu bisa dibuktikan oleh sahabatku semuanya. Apalagi apa yang saya katakan tadi, di saat fase generatif sampai padi bunting, bahkan sampai keluar malai, bulir padi masih hijau, kita masih bisa melakukan aplikasi pemberian unsur kalium. Bila perlu, tunggal tidak masalah kalau padi sudah menunduk. Tetapi kalau padi bunting, baik mau tunggal ataupun dicampur dengan nutrisi yang lain, andai kata kekurangan daripada unsur kalium, kita tambahlah dengan kalium cair. Dan kita gunakan kalium cair, terus kita gunakan dengan silika, karena silika itu ada yang double bahan aktif, ada yang silika plus kalium, ada silika plus fosfat. Nah, itu yang digunakan untuk kita di fase generatif itu, sahabatku. Sahabatku semuanya, semoga penjelasan saya atau berbagi saya kepada sahabat tani semuanya ini semoga bermanfaat buat kita semuanya.